Menurut kakak tantangannya itu dalam kerja freelance designer itu tantangannya itu yang paling berat itu di mana ya sih? Jadi kalau yang namanya freelance itu kan kita tantangan terbesarnya adalah mencari klien ya. Oh, iya. Apalagi itu kan website internasional gitu kan. Jadi untuk mendapatkan pembeli pertama itu tantangannya. Itu tantangan pertama. Nanti tantangan keduanya adalah supaya konsisten pendapatannya, penghasilannya. Kliennya biar Iya, tetap datang terus ya. Terus ya. Betul. Kalau di aku caranya adalah kita tetap aktif di websitenya. Kayak misalnya kita sering share apa gitu. Tetap posting lah ya. Tetap posting. Tetap posting. Halo Sobat iMed, kembali lagi di podcast Ngomed. Ngobrol bareng iMed. Yeay. Perkenalan diri dulu nih, aku nih. Mana tahu semalam ada yang nggak nonton podcast pameran itu kan ya. Nah, nama aku itu Charlie Chandra dari Prodi DKV semester 2. Nah, kebetulan nih kita kedatangan tamu yang agak spesial nih sebenarnya nih. Nah, boleh perkenalan diri dulu nih, mungkin nih Kak. Halo teman-teman semua, Charlie. Perkenalkan, aku Afei. Aku biasanya sih sekarang sebagai 3D webtoon background, 3D background webtoon. Jadi aku kerja di perusahaan atau studio pembuatan webtoon dan aku ngisi di bagian desain backgroundnya. Oh, di backgroundnya, apa latar belakangnya layar. Menyesuaikan cerita webtoonnya gitu. Oh ya, mana tahu lagi perang nih misalnya. Nanti harus chaos nih belakangnya. Bener. Kayak bangunannya harus ada lubung, harus ada puing-puing, betul. Nah, saya dengar nih kakak ini kan udah sarjana 1 nih. Ya, S1. Dulu kampusnya di mana, Kak? Aku S1-nya jauh ya. Aku S1 di Solo. Universitas Sahid Surakarta. Jadi aku di sana ngelanjut sebenarnya. Dulu aku D3 di Politeknik Negeri Media Kreatif di Medan. Tapi karena berhubung ingin melanjutkan studi, aku lanjut S1 di Sahid Solo. Oke. Dulu kalau anak kecil tuh kan biasanya kan ada cita-citanya tuh. Dulu kakak itu cita-citanya mau jadi apa tuh? Karena kan menarik juga ya. Ini cita-cita dari seorang yang buat background webtoon gitu. Cita-citaku kalau ngomongin cita-cita biasa anak kecil ini ya awalnya tuh pasti kayak terlalu halu gitu. Makin kesini makin dewasa, makin realita ya. Aduh, kayaknya nggak mungkin deh. Tersadarkan. Dan anak kecil tuh dulu tuh apa yang dia lihat itu dia pengen jadi. Misalnya kayak dulu tontonan kita zaman kecil itu kan ada kayak Powerpuff Girls. Terus ada Sailor Moon. Dulu gitu kan. Dulu aku tuh pengen jadinya tuh kayak jadi pahlawan super perempuan. Tapi bocil kan. Betul. Terus lama-kelamaan aku nonton ini, tahu film ini nggak sih yang pembalap pakai mobil jadul gitu, VW? Tahu? Yang main Lindsay Lohan. Ya udah agak lupa sih. Iya itu tahu. Kamu lahir tahun berapa? 2006. Kayaknya nggak lihat sih. Itu tuh film jadul itu tahun 2000. Kayaknya itu 2006. Kamu baru lahir, aku udah nonton film itu. Jadi dulu tuh aku pernah pengen jadi pembalap mobil. Tapi semakin hari, karena emang aku dulu sukanya nonton film kartun, semakin kesini tuh aku pengen terjun di dunia kreatif yang melibatkan gambar, animasi. Dan itu tuh konsisten dari aku SD, SMP, emang aku tuh anaknya tuh suka yang berbau-bau gambar. Berarti udah dari dulu lah ya. Warna-warna gitu. Suka ikut lomba mewarnai, gambar gitu kan. Dan semakin besar, semakin aku ketemu banyak orang dan mereka menyarankan, kenapa kalau misalnya
suka gambar, kenapa nggak masuk jurusan desain komunikasi visual? Karena di sana gambar-gambar loh. Tapi ternyata setelah aku masuk lebih dari itu, bukan sekedar gambar doang. Ya, betul. Karena aku juga awal-awal kukira cuma gambar doang, kan tiba-tiba ketemu yang kayak Nirmana, terkejut. Ada Nirmana, ada seni kebudayaan, ada macam-macam lah. Aku gini kan, ini gambar bebasnya kapan? Kayak semua tuh harus ada ininya gitu loh, ada tersistemnya, harus ada ada tahapannya dia. Gitu kan. Betul. Jadi ya udah deh, jalanin aja. Daripada sayang kan udah masuk, kenapa nggak langsung masuk aja gitu. Bener. Oke. Dulu aku juga sebenarnya menarik juga sih dulu cita-citanya. Apa tuh? Dulu kan karena sering nonton Superman ya. Jadi kamu mau jadi superhero juga? Iya. Oh ya, kayaknya semua anak kecil akan jadi superhero ya. Karena kan keren gitu kan. Iya, keren kan. Aku juga ngerasa gitu, jadi pahlawan perempuan tuh keren. Oh, menarik. Oke. Kan udah gali dikit nih tadi tentang kakak nih, udah backgroundnya kita udah dapet lah kan. Nah sekarang kita mau gali lebih dalam lagi nih. Apa nih yang mau digali? Mau sedalam apa? Waduh, mungkin sedalam apa ya? Jurang kali. Enggak lah. Sedalam jurang nanti bisa-bisa ngilang. Iya. Waduh. Gak bisa naik lagi. Iya. betul. Oke, sekarang kan aku tahunya itu kakak kan sekarang ada pakai Blender 3D kan untuk 3D modeling gitu lah ya. Nah aku juga dulu pernah belajar juga dari SMA itu. Aku bingung gitu. Bingung apa? Gimana sih tahapan belajar nyapanya itu lebih bagus gitu loh. Karena aku langsung lompat dari awalnya, itu dasarnya aku nggak belajar. Jadi tuh aku kan ya di kafe kan, di kafe dulu zaman aku kuliah di kafe malah nggak ada mata kuliah 3D gitu, 3D software, 3D design gitu. Tapi pas aku lanjut S1 ada, dan itu di kampus gunainnya tuh software apa? Apa namanya, temennya Maya? Oh, Cinema 4D. Bukan. Apa ya? Yang temennya Maya tuh 3D apa? Coba search. Waduh. Yang punya, yang dasar banget. Lebih dasar lagi daripada ini. Apa ya? Maya. Ya pokoknya pokoknya temen-temennya Maya apa, kalau teman-teman tahu itulah software apa aku lupa. Nah jadi kita belajar itu kan, dan itu benar-benar yang ya oke lah gitu. Katanya makin software itu karena emang basic di industri, makanya itu. Tapi karena aku ngerasa ada software Blender yang lebih kayaknya lebih simple ya, lebih simple gitu. Tapi dan hasilnya tuh luar biasa gitu. Kita bisa buat macam-macam gitu. Nggak kaku gitu, lebih fleksibel juga kan open source kan. Betul. Nah kalau yang si 3D-nya ini 3D Max. 3D Max, nah itu dia. Jadi kalau 3D Max ini kan kita berbayar ya, license gitu. Nah jadi aku ngulik-ngulik Blender nih sama teman-teman aku. Ya udah kita belajar bareng waktu itu. Sebenarnya kuncinya itu kalau aku bersyukurnya aku ketemu teman-teman yang emang interestnya sama. Kita interestnya sama-sama di 3D, jadi kita belajar bareng, kita ngulik bareng, kita misalnya ada kayak tutorial yang baru nih, caranya ini kita saling sharing gitu. Misalnya ada kayak fitur baru di Blender, kita juga saling sharing. Terus kita sama-sama belajar buat bareng-bareng. Terus juga kita bareng-bareng inilah pamer karya istilahnya. Ya betul. Kayak sharingnya lebih dapat gitu, karena sama-sama kawan kan. Iya, beruntungnya aku di situ. Itu circle yang aku nggak dapet di Medan sebenarnya. Aku nemu teman-teman aku tuh di Solo waktu aku lanjut S1. Nah disitulah, jadi waktu aku kita flashback lagi, kita flashback lagi. Jadi aku kan D3 di Polimedia, jadilah seorang diploma desain grafis. Jadi aku
profesinya sebagai desainer grafis lah pada saat baru tamat itu. Jadi pada saat itu aku ngerasa kok gini-gini aja nih. Oh ya, kayak repetitif iya ya. benar. Aku kerja di creative agency dulu, di salah satu creative agency di Medan. Cuma ngerasa kayak oh gini-gini aja. Kayaknya aku pengen sesuatu yang lain gitu, yang lebih berkembang gitu. Ya udah, jadi aku memutuskan buat sambil lanjut kuliah, sambil aku nyari pengalaman di pulau lain, di kota lain. Betul. Ya. Nah, ya bersyukurnya aku di situ emang pas itu aku komit ke diri aku. Aku pergi dari kota ini dengan tujuan menambah ilmu gitu. Pokoknya aku kalau balik lagi ke sini aku nggak mau kayak aku yang dulu. Aku pokoknya harus punya skill yang baru gitu, yang berkembang lah ya. Jadi itu dulu aku opsinya itu kalau nggak jadi ilustrator, main ilustrator gitu, artis, aku belajar 3D gitu. Untungnya pas aku kuliah, aku ketemu teman-teman aku, ternyata mereka interestnya di 3D gitu. Jadi kita ketemu, terus sama-sama interest, kita sama-sama belajar gitu. Di situ. Berarti intinya itu kita itu harus punya teman yang sejalan ya, berarti ya. Biar kita sharingnya itu lebih kembangnya barengan juga. Benar. Jadi misalnya kamu struggle, kamu nggak struggle sendiri. Kamu mau cari solusi, kamu nggak cari solusi sendiri. Kamu bisa sharing sama teman-teman kamu. Gitu. Kita benar-benar belajar tuh dari dasar waktu itu. Dari nol lah ya istilahnya. Iya, dari kayak cuman kita baru bisa bikin kotak doang, dari kayak yang aku itu, dari kita bikin meja sama kursi jadi kelas gitu. Sampai pada akhirnya kita bisa sampai ada di step sekarang. Oke. Menarik juga ternyata ya. Iya. Oke. Menurut kakak itu tantangannya itu dalam kerja freelance designer itu tantangannya itu yang paling berat itu di mana ya sih? Jadi setelah aku tamat lulus kuliah S1 dan aku sudah mempunyai skill 3D itu, jadi aku membuka akun di, ada dulu nama, sampai sekarang sih nama websitenya Fiverr. Di situ aku buka 3D background gitu, open order 3D background for anything, keperluan apapun. Kadang bisa jadi bikin bumper, bahkan bisa jadi background buat podcast gitu kan, atau streamer gitu. Betul. Nah, jadi kalau yang namanya freelance itu kan kita tantangan terbesarnya adalah mencari klien ya. Apalagi itu kan website internasional gitu kan. Jadi untuk mendapatkan pembeli pertama itu tantangannya. Itu tantangan pertama. Nanti tantangan keduanya adalah supaya konsisten pendapatannya, penghasilannya. Kliennya biar tetap datang terus ya. Kalau di aku caranya adalah kita tetap aktif di websitenya. Kayak misalnya kita sering share apa gitu. Tetap posting lah ya. Tetap posting biar orang-orang tahu nih ini orangnya masih hidup. Bener. Iya. Dan fast respon juga harus. Kedua, terus ya kasih ini kan itu nanti ketika klien order ke kita udah jadi hasilnya kan mereka kasih review. Ya, betul. Banyakin review yang bagus. Kalau bisa hasilnya bagus, biasa otomatis dapat review bagus juga sih. Ada star juga. Ya, gitu. Berarti dia kayak ada rating orang ini berapa gitu. Jadi rating di website itu tuh rating paling tinggi itu 5, paling rendah ya 1 gitu. Tapi aku nggak, paling rendah itu sekarang aku di 4,8. 4,8. Masih terhitung bagus lah ya berarti. Masih. Tapi itu bukan sesuatu yang gampang ya, karena kadang klien-klien ini banyak yang rese. Ya, mau revisi entah berapa kali, nanti ujungnya balik lagi kan. Itu sih masih yang pertama masih oke. Ada yang tiba-tiba dia minta cancel. Itu sih paling bete. Paling bete itu ya. Itu tantangannya. Kalau kita jadi freelance designer. Kan kakak ada kawan-kawan nih yang mungkin dia nggak berkecimpung di dunia desain lah. Iya, ada.
Kan pasti ada tuh yang dia mintanya harganya harga kawan Bener, gitu. bener. Itu gimana itu? Aku dulu waktu aku masih merintis, aku iyain, aku ya udahlah aku jabanin gitu kan, ya udah deh, bla 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 bla. Tapi kalau itu untuk misalnya orderan yang pertama gitu, tapi kalau untuk ke yang kedua, ke yang ketiga, aku udah kalau emang lo nggak sanggup bayar ya udah cari desainer lain yang emang mau dihargai segitu gitu. Iya, iya. Maksudnya kan kayak ya kita sama-sama pekerja seni lah gitu kan. Kalau misalnya mereka kan nggak dari pekerja seni kan, jadi ya udah suruh aja dia cari ke pekerja seni lain yang emang mau dia kasih harga segitu. Gitu. Kayak kita lah harus menetapkan standar. Harus ada standarnya lah ya berarti ya. Kalau nggak nanti makin diturunin makin ini juga. Bener. Ya kasih tahu juga sama teman-temannya yang lain kalau misalnya ada yang nawar murah kok. Jadi standar itu terjaga. Harus ada standarnya. Ya. Harga jasanya ya untuk 3D modeling itu kan pasti harus diatur tuh. Itu cara ngaturnya tergantung dari apanya tuh? Yang bikin kita menetapkan harga. Ya, menetapkan harga desainnya. Pertama itu detail sih, detailnya seberapa detail. Semakin detail otomatis lebih susah dan berarti otomatis lebih mahal. Ya, betul. Tuh. Terus ya kualitas juga. Kualitas sama dia ini mau selesai kapan, deadline. Deadline-nya diapain juga ya? Iya. Kalau misalnya ya udah santai aja, ya udah berarti ini orang mau harga standar gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang aku mau cepat dulu segala macam gitu ya, kita harus naikin ya. Harus naikin harga gitu. Karena kan butuh effort juga berarti ya. Bener. Kadang pun kita misalnya dia mau cepat gitu kan, kita kan pasti desainer misalnya dia butuh 2 scene atau 4 scene gitu, harus selesai dalam 4 hari gitu. Pasti kan kita kalau emang mau jaga kualitas, pasti kita ngerekrut teman-teman gitu kan. Iya, betul. Ya kalau ngerekrut teman kan kita nggak mungkin kasih cuman makasih mas. Iya, 2M. Iya, betul. Nah, pasti kan kita harus bayar teman-teman kita ya itu. Nah, itu kita juga sebagai desainer harus mengedukasi si klien ini. Ya. Kadang ada tuh yang rewel, dia bilang mana bisa segini, di sini aja dapatnya segini dia. Iya, udah. Susah juga. Ya udahlah sama si B. Iya, dulu aku baru-baru merintis ya tipe pleaser gitu sih. Tapi kalau semakin kita kita tahu kualitas kita, kita tahu pasar kita, di situ kita makin berani kalau menuntut hak kita gitu sebagai desainer. Betul. Dan berani mengatakan tidak kalau tidak sesuai kemauan kita ya. Dan standar kita gitu. Dengar itu kawan-kawan. Karena kalau makin lama dibiarin nanti susah gitu. Makin rewel dia. Bener. Nanti bisa-bisa jadi gratis pula dia minta ya. Susah kan. Jadinya nanti kita disepelein. Ya kan kayak gitu dong kok, kan kamu. Kan cuma nyusun-nyusun gini ya. Itu susah tuh. Saya harus mengedukasi. Di dunia sekarang kan udah mulai banyak ya AI ya. Iya. AI itu bisa tuh bikin kayak gambar. Bahkan sekarang bisa lebih bagus dari sebagian besar ini kan. Contohnya kayak yang baru-baru happening ya. Iya, itu agak dibikin AI jadi jauh lebih bagus ya. Ada yang sampai dia ngeposting dia lagi foto sama cewek gitu kan, padahal AI gitu. Iya. Nengoknya terkejut kok bisa sebagus itu gitu. Nah, itu sebenarnya kita itu perlu lebih ke kontra kepada AI atau kita lebih ke pro, kita manfaatkan AI itu sebagai kita dapatkan referensi-referensi lah lebih bagusnya. Kalau di aku sendiri, aku memanfaatkan AI. Nggak harus yang terkontra kali, tapi kita nggak boleh bergantung sama AI. Malah AI itu membuat kita agar lebih mudah kerjanya gitu. Ya pinter-pinter kita sih memanfaatkannya. Kayak misalnya kemarin kan ada AI yang sekarang tuh bisa auto modeling gitu. Oh iya betul. Dia cuma foto habis itu model. Iya benar. Kalau
Tapi emang hasilnya nggak sempurna. Ya, Tapi jadinya kita harus di-retouch lagi lah. harus dipolis lagi. Iya, harus dipolis lagi gitu. Tapi kan basically kita jadinya nggak harus buat dari nol. Ya, betul. Buat dari nol. Jadi kita lebih mempermudah lah. Apalagi kan kayak aku kan di background kan, buat background gitu. Jadi nggak, jadinya durasi aku kerja tuh jadi jauh lebih cepat. Gitu. Jadi kan misalnya aku butuh satu hutan gitu kan, satu area hutan gitu kan, ya mungkin bisa yang biasanya awalnya seminggu lebih durasi kerjanya jadi bisa lebih singkat. Kalau kata teman aku, kita sebagai pekerja kreatif yang kreatif, harus kreatif. Harus kreatif, jangan takut sama AI. Nice. Tapi jangan mentah-mentah juga kita pakai jangan mentah-mentah, nerimanya gitu ya. Bener. Jadi bikin karya yang benar-benar bagus, yang ada jiwanya di karya itu. Tapi ada bantuan AI tapi nggak kelihatan AI-nya gitu. Dan yang masih karya kita, jangan yang benar-benar ketipok AI gitu. Nah itu susah tuh. Karena ada banyak kan sekarang AI artis katanya kan. Itu kadang rese juga. Itu aneh sih, AI artis. Tapi ada loh yang mau beli itu. Ya, anehnya ada gitu. Ada. Dia malah beli nilainya sebagai AI artis. Padahal mereka tuh cuma nge-prom. Ya, mereka tadi nge-promnya aja. Tapi kita di sana juga harus belajar. Harus belajar nge-prom. Kesel nggak sih kayak AI ini baru masuk, kenapa nggak dari dulu gitu? Kan bisa mempermudah dari dulu, kenapa nggak dari dulu gitu? Itu gimana ya? Kalau emang kayaknya AI itu yang muncul di waktu yang tepatnya sekarang aja. Udah tepat berarti ya. Udah tepat, nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lama. Tapi kita nggak tahu ya ke depannya, siap-siap aja. Siap-siap aja ya, mana tahu tiba-tiba kita yang tersingkirkan, nggak tahu juga. Susah. Kayak kita harus punya backup plan deh. Ya. Kita harus mikirnya 2 kali lebih depan lagi dari si AI ini. Ya, betul. Oke. Lebih sering disuruh revisi itu kalau di desainer biasa yang 2D itu atau yang 3D? Kalau revisi ya? Ya. Tergantung. Kadang ya 2D, kadangnya 3D gitu. Tergantung pekerjaan. Iya, pekerjaannya tergantung. Yang mana nih yang banyak salah? Yang mana banyak salahnya pasti banyak revisinya. Iya. Tapi kalau ribet ya lebih ribet ini ya, bagusin 3D ya. Karena kadang ada yang minta teksturnya tuh nggak mau yang itu, mau yang ini gitu. Nah, sedangkan kita tekstur itu kan biasa download ya kan? Ya, download. Harus nyari lagi kan satu-satu. Itu lumayan makan waktu juga sih. Apalagi kan benar-benar kita tuh jual itu benar-benar kayak hasil jadi gitu. Hasilnya emang udah jadi, bukan benar-benar kita pure yang kayak gimana ya? Misalnya kan kayak studio animasi. Animasi itu kan benar-benar yang kalau misalnya kita bikin background itu kita benar-benar customize dari awal, kayak misalnya temboknya kita bukan modeling doang, kita pun teksturnya jadi kita nggak customize sendiri. Harus customize lagi. Nah kalau yang itu kan pasti beda harga kan, pasti lebih mahal lagi kan. Nah kalau aku kan lebih ke yang ya udah aku jual background jadi nih. Nah, kamu mau beli enggak gitu kan? Ini backgroundnya bikinnya kayak gini gitu. Oh ya udah. Nah jadi kan kita benar-benar kayak ya mengambil yang dari website itu, bukan benar-benar customize gitu. Ya bisa juga sih, bisa bukan nggak bisa. Tapi kan ya kalau itu kan berarti nggak masuk di paket-paket yang aku sediain gitu. Berarti benar-benar from scratch banget, jadi semua customize. Gitu. Mejanya juga harus custom, ini juga harus custom. Ribet juga sih. Ribet juga. Sebenarnya bukannya nggak bisa, tapi ya bisa. Tapi kadang si kliennya ini yang nggak ngerti, dikiranya meja custom sama meja yang standar di awal tuh namanya warehouse itu tuh ada gitu. Nah, itu sih di situ. Menganggapnya itu kayak di tempat-tempat
panglong gitu ya. Biasanya kan bisa customize tuh maunya gimana gitu. Iya, Padahal kitanya itu kalau mau customize itu harus mikirin lagi kemana-mana lagi. Benar. Susah sih. Jadi ya revisinya tergantung. I see. Kalau disuruh pilih nih, mending revisi 10 kali atau disuruh kerja bareng si klien yang bilang, aku suka vibes-nya, tapi ganti semua. Aku mending ganti semua sih. Ganti semua ya? Iya, aku suka vibes-nya ganti semua. Karena revisi 10 kali, kitanya capek. Nengoknya itu terus ya? Aku pernah kayak gitu kerjain. Misalnya, dia tuh ngerevisi tuh nggak semua gitu, satu-satu. Pertama dia ngerevisi temboknya, terus tiba-tiba dia ngerevisi bangkunya, terus tiba-tiba dia ngerevisi cahayanya, lightingnya. Terus di situ aku bilang, kenapa nggak semua aja langsung bilang poin-poin gitu ya. Ini. Kenapa nggak dari awal bilangnya? Iya, bener. Mending udah, jadinya kan aku bisa satu kali kerja doang kan. Jadi kalau ini kan jadi makan waktu gitu. Betul. Jadi aku lebih pilih yang aku suka vibes-nya tapi ganti semua. Tapi dia juga harus kasih brief yang jelas dong. Kamu dia mau sebenarnya mau vibes-nya kayak gimana gitu. Karena kan kalau vibes itu biasanya tentang kayak lighting gitu kan, terus kedalaman warna gitu, tuh vibes, suasana gitu. Tapi kalau ganti semua kan berarti kayak asetnya tuh diganti gitu. Ya, betul. Kalau misalnya 10 kali revisi ini entah apa-apa aja nanti yang mau direvisi. Nanti aset-asetnya nanti udah direvisi, minta revisi lagi. Iya. Pusing ya. Kadang kan ada yang asetnya udah direvisi, nggak bisa direvisi lagi, tapi dia minta lagi. Ujung-ujungnya kita buat dari nol lagi kan. Udah mending dari awal. Kalau emang mau ulang dari awal, udah ganti semua ganti. Iya. Ya aku pilih yang kedua. Oke. Lucu juga sih kadang nengok klien-klien gitu. Kayaknya itu keresahan kita semua deh ya. Iya. Sering nggak ke kakak tuh ngasih kayak tanggapan nih, kliennya ini punya masalah yang apa? Dia banding-bandingin nih harga lokal sama yang luar. Ada beberapa. Dan emang dia juga orang luar. Dia membandingkan kita dengan negara yang lain gitu, desainer dari negara yang lain. Dia bilang kan, aku kan misalnya kasih harga sekian gitu. Ternyata dia bilang, di akun sebelah harganya lebih murah ya. Ya udah, kamu sama akun sebelah aja. Aku bilang. Dan kemudian beberapa hari kemudian dia tetap balik ke chat aku. Ya udah deh, kalau misalnya aku sama kamu kurangin dong sekian dikit gitu, biar aku sama kamu nih gak milih negara sebelah. Ya udah, aku gak mau, kalau kamu tetap mau sama aku harganya segini. Ya udahlah, abis itu nggak tahu gimana ceritanya, akhir-akhirnya dia ACC. Jadi udah deh, kalau kamu minta segitu udah aku segini, udah deh aku sanggupin, tapi deadline-nya segini selesai ya gitu. Sering sih kita dibanding-bandingin sama negara orang gitu. Dan kalau sama apa tuh namanya, kayak sama itu kan klien dari luar negeri kan. Kalau dari klien dalam negeri sih belum pernah dibandingin. Mungkin karena emang orang kita juga belinya sama orang kita, karena nggak pernah orang kita beli sama orang luar. Betul. Kan kayak udah deh, ngapain aku nyari orang luar negeri gitu kan, ya mending nyari desainer dalam negeri aja gitu. Betul. Agak out of context nih. Kan baru ada tuh film animasi Merah Putih itu. Itu tanggapannya gimana tuh? Agak susah ya sebenarnya. Apalagi katanya budgetnya 6, berapa M ya. Kalian tahu nggak sih, itu ternyata semua animasinya tuh pakai aset. Aset yang dijual di website. Yang harga asetnya itu tahu paling mahal kalau nggak salah aku lihat itu cuma $40. $40 itu aku jual background itu $50, cuy. Waduh. Yang bahkan lebih murah gitu kan. Dan aku tuh di situ gemes, ini mereka environment backgroundnya itu, karena aku kan environment background artis juga kan.
kenapa nggak di lighting, nggak ada shader? Ya, benar-benar. Ikan ini mah Kayak plain banget gitu kan. Ini sih nggak di render, ini kayaknya komputernya nggak kuat. Takutnya nggak kuat kan, padahal budgetnya dan 6, sekian. Itu kemana tuh? Budgetnya kemana aja gitu. Tapi ini loh, apa namanya, masuk bioskop sih. Iya, keren sih, bisa lewat gitu. Iya, kan? Bahkan aku lihat di Instagram tuh kan, ini biasa kan kalau kita buka Instagram tuh kan ada pertama postingan itu kan postingan bersponsor kan. Iya betul. Nah itu yang kebuka tuh langsung kontennya dari Tix GGV. Iya langsung keluar. Kayak dipasang kali. Wow, kayaknya ini budgetnya lebih banyak dibikin ke marketing kali ya. Ya oke. Ayo, maksudnya ya kalau tertarik ya silahkan ditonton ya. Iya, nengok depannya aja sebenarnya udah gak tertarik sih. Iya posternya. Iya. Kayak tempel. Kayak main tempel desain lama gitu. Tipografi gitu. Maaf ya, kalau misalnya apa namanya kita kritik, kita bukan nggak bangga sama karya anak bangsa, tapi ya, betul. Banyak karya anak bangsa yang lebih oke. Yang masih bisa dikembangkan, masih bisa diimprove, diperbaiki. Banyak sih. Keren. Sebenarnya banyak animator yang di Indonesia itu. Bahkan YouTuber animator aja yang cuma sekedar PNG gerak-gerak itu lebih keren. Lebih niat gitu, lebih niat bikinnya. Ya betul. Tapi menurut aku industri animasi Indonesia makin kesini makin berkembang sih, makin dilirik banyak orang. Ya. Jadi buat kalian yang hobi-hobi bikin menggambar, mewarnai, otak-atik, bikin animasi-animasi, jangan insecure. Saatnya kalian menunjukkan bakat-bakat itu. Jati diri. Karena menurut aku animasi Indonesia sekarang makin dilirik banyak orang. Termasuk industri game juga menurut aku di Indonesia makin dilirik banyak orang. Iya. Oke sih. Apalagi semalam. Apa? Ada tuh yang game sebelah tuh, negara sebelah. Yang menyabak. Iya. Ujung-ujungnya kita yang malu nengok animasi ini. Iya, kita udah ngehujat mereka. Ternyata kita lebih parah lagi masuk jurang. Dari yang awalnya Jumbo yang udah wow gitu. Padahal Jumbonya udah kena banting sandarnya. Iya. Aku kira kan aku tahu info itu dari temanku kan. Indonesia bikin animasi baru lagi nih, Indonesia One for All. Aku tuh ekspektasinya wah ini standar Jumbo nih gitu. Makanya pas aku lihat speechless gitu. Gak bisa berkata-kata lagi gitu. Oke, iya. Begitulah. Iya. Ya walaupun yang Jumbo emang masih bisa dikembangkan lagi, tapi yang ini udah dibanting kali sih. Jujur ya. Iya. Oke. Ada ular besar di situ. Ada apa namanya? Burung beo terperangkap, tapi suaranya suara monyet. Tahu nggak sih? Belum nonton aku. Trailernya tonton. Oke. Balik ke topik. Iya. Kasihan nanti yang di sana kena hujat terus. Oke. Kan aku pernah juga freelance dulu kan. Kayak bikin model untuk animasi lah gitu. Bagusannya itu stick ke satu perusahaan atau satu orang gitu. Kayak kita tetap kerjain untuk dia atau kita itu lebih ke loncat-loncat nih. Kayak beberapa perusahaan tuh kita ambil gitu. Beberapa orang. Ya beberapa orang kita ambil karena kadang setiap orang itu tantangannya beda-beda. Ya, kalau misalnya kita di satu orang aja itu bagus, berarti dia pelanggan setia kita kan, udah benar-benar percaya sama kita kan, itu tetap di-keep, tapi nggak ada salahnya kalau kita ambil ke project-project dari orang lain gitu. Nah di situ tantangannya kan beda-beda, jadi di situ kamu ngelihat kalau ternyata aku bisa ya ngerjain
si requestannya yang ini gitu. Nah, jadi di karya kita jadinya lebih beragam gitu. Kalau misalnya yang sama si ini, kamu misalnya bikin asetnya aset yang kayak fantasi-fantasi gitu. Yang ini lebih ke anak-anak kecil gitu, yang lucu-lucu, yang cute-cute. Nah, jadi kan nanti di portofolio kamu jadinya lebih beragam. Jadi lebih ke meluas lah ya. Iya, lebih kita meluas. Itu bisa, jadi orang tahu tuh kita bisa nih bikin kayak gini. Mungkin emang awalnya kan kayak tantangan ini aku bisa nggak ya gitu. Tapi kadang kalau misalnya kita nge-challenge diri kita sendiri tanpa misalnya kayak nggak ada yang minta gitu, nggak ada kliennya gitu, nggak ada yang minta, nggak ada yang nyuruh kita, itu kadang kita jadinya malas, jadi kita stuck di yang kita biasa buat aja gitu. Tapi kadang kalau misalnya ada orang, aku mau bikin ini, kamu bisa nggak? Nah, pasti di awal kita mikirkan, ya aku bisa nggak ya? Tapi kan di situ kita ada tantangan kayaknya bisa deh gitu kan. Kita harus ada ininya dulu. Jadinya mau nggak mau kita belajar yang baru kan. Di situ sih. Jadi nggak apa-apa yang satu orang ini dikip juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget malah gitu kan. Tapi kita nggak ada salahnya kalau kita coba ke klien-klien yang lain. Biar lebih berkembang lagi lah ya. Pertanyaan terakhir nih. Oke. Kalau misalnya nih udah ngerender nih agak lama gitu kan, habis itu cuma tiba-tiba ada yang salah gitu. Nah itu tanggapannya lebih ke tragedi atau lebih lucu gitu, komedi gitu? Lebih ke komedi ya, lebih ke komedi sih. Lebih ke antara tragedi dan komedi menjadi satu, digabung ya, karena kita benar-benar kayak tapi ngakak juga di satu sisi lain ngakak juga, kenapa gak kelihatan gitu, kenapa gak kelihatan, tapi ya tragedi juga, jadi ya udah banyakin sabar aja lah ya, disabarin aja ya. Oke, ada lagi. Mungkin itu ini apa tanggapan kakak untuk animasi Indonesia tuh gimana tuh? Ya kayak yang aku bilang tadi sih, makin sekarang makin berkembang. Jadi kita sebenarnya aku basically bukan di animasi kan, lebih ke di webtoon. Tapi kalau aku lihat secara pandangan aku emang lebih berkembang dan lebih banyak dilihat orang sekarang. Jadi karena kan begitu keluar Merah Putih One for All ini, gitu kan, dan banyak reaksi orang-orang yang jauh dari industri gitu, dari industri kreatif, dari orang-orang umum biasa, itu mereka bereaksi sama animasi ini. Kenapa ini animasinya kayak gini? Kita tuh udah disajiin. Berarti kan menurut aku animasi Indonesia tuh lagi berkembang di Indonesia ini, sangat berkembang dan mulai maju lah. Oke, jadi mungkin episode kali ini sampai sini aja. Kembali. Iya, sorry ya kalau misalnya ada salah-salah kata, aku berlibet gitu, gak jelas. Aman lah. Nasihat untuk freelancer pemula ya. Nasihat untuk freelancer pemula apa ya? Apa ya? Lebih ke banyak cari link deh. Banyak cari link, jangan stuck di satu tempat. Jadi misalnya kalian coba beberapa lah gitu. Link ini maksudnya kayak hubungan berarti ya? I see. Karena kan freelance itu biasa kan dari orang-orang terdekat dulu atau dari orang-orang yang nggak kenal tiba-tiba kenal kita, cari kita gitu. Jadi banyak main-main. Iya, betul. Banyak main-main, banyak cari relasi gitu. Bahkan aku diundang ke sini karena relasi ya. Iya, betul. Iya, jadi tadi orangnya datang sih. Jadi untuk desainer freelance banyak cari relasi. Oke, mungkin sampai sini aja episode kita hari ini. Kita bakalan kembali lagi di episode Ngomet selanjutnya, ngobrol bareng iMed. Bye bye.